Suasana Stadion Gelora 10 November begitu hidup untuk menyambut derby Jawa Timur antara tuan rumah Persebaya Surabaya melawan Persela Lamongan. Dan inilah skuad dari Persebaya Surabaya asuhan pelatih baru Rudy Kelces. Dan inilah skuad dari Persela Lamongan asuhan Hartono Ruslan. Dan kick-off babak pertama baru saja dilaksanakan. Persebaya Surabaya melawan Persela Lamongan langsung dari Gelora 10 November di kota Surabaya. Sebuah crossing dilepaskan langsung oleh Taufik Kasrun. Kecermatan dari Samsul Arif tadi. Pemain mungil dari lini tengah Taufik diapit dua pemain sekaligus. Taufik Kasrun meneruskan pada Samsul Arif yang memiliki kecepatan. Kembali Samsul Arif cukup jelas dipegangi dan asisten wasit mengangkat bendera. Sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Jayus Mantriasi tadi. Ya, saya kira ini sebuah pelanggaran yang mestinya diganjar oleh kartu kuning karena sangat penting juga artinya buat Kelces. Sebuah umpan terobosan Taufik kepada Pato Morales dan dibuang saja oleh Taufik Kasrun. Dan Pato Morales dengan eksekusinya hanya sedikit saja melebar dari gawang Fauzal Mubarak. Dan sebuah tembakan langsung tadi cukup terarah, namun tidak mampu untuk mengecoh Fauzal dari Mat Halil. Ya, sebuah first time shoot yang cukup mengesankan kita dari Mat Halil. Dipercaya untuk menjadi kapten dan langsung memberikan sebuah crossing dalam kotak penalti. Tandukan dari Corinus Finkru masih belum cukup untuk bisa mengecoh Fauzal Mubarak. Dan umpan anak Ma'ruf dimaksudkan kepada Corinus Finkru tidak berhasil. Dan sebuah ganjalan dari Ham Yong Kyu tadi kepada Taufik. Dia seperti ingin membela dirinya kepada wasit bahwa merupakan bola yang diincarnya. Kembali kita saksikan. Ya, dan tampaknya memang cukup tinggi dan mengenai lutut dari Taufik. Ganjalan dari Ham Yong Kyu tadi. Ini juga harusnya mendapatkan kartu kuning karena sangat membahayakan dan bisa menyebabkan cedera yang serius, Arya. Crossing di dalam kotak penalti dibiarkan saja dan hampir saja Pato Morales. Sebuah back heel yang cukup mengesankan dari Corinus Finkru. Pato Morales dan gol! Kerjasama yang mengesankan antara dua pemain depan Persebaya Surabaya akhirnya menghasilkan gol perdana bagi Pato Morales untuk Persebaya musim ini 1-0. Ya, luar biasa bagaimana kita lihat sebuah skema segitiga yang sangat apik dimulai oleh Taufik yang memberikan umpan kepada Corinus dan kemudian Corinus memberikan back heel yang sangat memanjakan bagi Pato. Dalam sudut yang sangat sempit, dia pun langsung tanpa ampun mengirimkan sebuah umpan sontekan. Kita lihat bagaimana sebuah back heel cantik sekali dan disinilah momentum Pato menjawab keraguan dari coach Rudy Kelces. Mestinya harus berkorban, berjibaku dengan menjaga gawang Fauzan Mubarak. Kita melihat memang gol ini terbangun dan lahir lewat kerjasama one two touch Corinus Finkru dan juga Pato Morales. Duet yang diplot oleh Rudy Kelces akhirnya bisa memberikan sebuah jawaban seperti yang disebutkan rekan saya Ucup. Hanya dengan satu sontekan pelan, gerakan menghadang dari Fauzal Mubarak itu pun tidak cukup untuk menghentikan sontekan dari Patricio Pato Morales. Dihadapi oleh Zada kini. Kembali bersiap instruksi dari Joko Susilo terhadap Kurniawan Yulianto. Tembakan langsung dilepaskan, masih jauh. Saya menduga Joko akan menarik keluar Ham Yong Kyu. Zada meneruskan bola cukup baik kepada Kurniawan Yulianto. Umpan terobosan Kurniawan cukup baik, namun sayangnya tidak bisa disambut tadi oleh Samsul Arif. Tidak mampu untuk melewati Gangga Mudana dan namun kembali dalam penguasaan Persebaya. Pato Morales memutar badan namun tidak mampu atau belum mampu untuk menaklukkan Fauzal. Ya, cukup tinggi memang tingkat kesulitan Pato Morales. Ya. Bola dari John Hyung-buk dan kita melihat sambil berbalik. Jika Zada masih terlalu jauh dari kotak 16. Sebuah percobaan dari Jimmy Suparno dari jarak jauh. Ternyata cukup mengejutkan sebelum akhirnya ditepis tadi oleh Syaifuddin. Ya, percobaan pertama, kesempatan pertama, dan peluang pertama juga. Ya.
Cukup baik dan umpan diberikan kepada Samsul Arif. Kurniawan Yulianto dengan sebuah percobaan namun belum dengan hasil akhir. Kembali Samsul Arif berhasil berkelit dari hadangan Nugroho Mardianto. Masih Samsul Arif mencoba untuk melewati, terlampau begitu banyak pemain di dalam kotak penalti. Jimmy Suparno. Dan akhirnya Viator Amerita meniup peluit panjang, tanda berakhirnya babak pertama dengan keunggulan sementara 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Patricio Morales pada menit ke-20. Dan baru saja kick off babak kedua dilaksanakan. Persebaya Surabaya 1, Persela Lamongan 0. Cukup baik Anang Ma'ruf untuk mengamankan bola dan Taufik kembali pada Anang Ma'ruf. Bersiap dengan sebuah crossingnya tentunya di dalam kotak penalti. Pato Morales berusaha untuk menciptakan ruang gerak. Belum berakhir Anang Ma'ruf. Bersiap Fabiano dengan tembakan yang cukup keras. Namun tidak mampu. Cukup tegar penampilan dari Saifuddin sejauh ini. John dengan crossingnya dipotong dan gol! Baru saja kita membahas mengenai postur tubuh dari Andik Firmansyah yang langsung dijawab dengan gol sundulan 2-0. Iya, tampaknya Andik mendengar secara batin apa yang kita bicarakan dengan tubuhnya yang kecil. Dia tuh membuktikan bahwa ia juga mampu membuat gol dengan kepalanya. Namun kita lihat bagaimana sebuah umpan yang tentu saja menentukan terjadinya gol tersebut. Dan kita melihat juga kejelian dari seorang Rudy Kelces memainkan Andik Firmansyah. Dan satu umpan yang sangat prima. Andik dengan cepat masuk merangsek dan sundulan lewat umpan yang juga prima dari Jeon Hyung-bok. Serangan balik ini datang dari Persela Lamongan. Jimmy Suparno melihat rekan-rekannya, masih Jimmy Suparno dikirimkan sebuah crossing, tidak mampu tadi. Amsar Reza, Kurniawan kombinasi dengan Jimmy Suparno, crossing dilepaskan oleh Jimmy. Terlebih dahulu bisa dipotong oleh Saifuddin. Apakah ada otot yang tertarik dari Saifuddin? Dibantu oleh Jayusman. Kita mendapatkan perawatan. Ya. Karena sebelumnya Andik mampu mengelabui Fabiano dengan mencetak gol lewat kepala yang kali ini. Kembali Andik Firmansyah berhasil dengan sentuhan pertamanya untuk menguasai bola, namun tidak berhasil untuk meneruskan bola ke gawang dari Persela Lamongan. Dan kita saksikan Fabiano memang salah satu pemain tertinggi di kubu Persela Lamongan tentunya. Dua orang pemain yang biasa mengeksekusi tendangan-tendangan bebas dari Persela Lamongan. Zada bersiap tembakan langsung. Zada memang keras. Siap Fabiano. Siapakah yang akan menjadi eksekutor? Fabiano tampaknya tembakan langsung hampir saja mengecoh Endra Prasetyo dengan pantulan kepada tanah yang mungkin cukup menyulitkan dari Endra Prasetyo. Kembali kita saksikan sebuah tendangan melengkung dari Fabiano. Kini giliran Zada yang akan mengeksekusi dan Komat Suharto begitu kencang tendangannya Endra Prasetyo. Dari depan mulut gawang Saifuddin ada rebound di situ. Andik Firmansyah menuju pada Pato Morales. Sebuah ganjalan, Mat Halil dengan sebuah usaha masih belum bisa menaklukkan Fauzal. Dan bebas, tidak terjebak dalam posisi offside. Patricio Morales, Andik Firmansyah. Pemain muda ini cukup merepotkan sejauh ini bagi Persebaya ataupun bagi Persela Lamongan. Kali kedua kita melihat bagaimana sebuah umpan yang matang dari Pato Morales dan bam! Tendangan dari Andik. Penetrasi Pato. Andik Firmansyah memutuskan untuk menembak langsung dan masih melebar. Ya. Kembali Sireli datang di sana, namun Samsul Arif kini penetrasi dan masuk. Dan masih bisa ditepis tadi oleh Endra Prasetya. Ya, kita lihat bagaimana sebuah kecepatan Samsul Arif tadi. Kembali Kurniawan dan kembali Endra Prasetya sebelum diamankan oleh Nugroho Mardianto.
benar-benar sulit dipercaya. Dalam durasi 1 menit ada 2 peluang yang begitu matang. Dan skor akhir akhirnya diraih kemenangan 3-0 PSPS atas Persib Bandung. Dan baru saja peluit Viator Ambarita mengakhiri partai pada sore hari ini, di mana akhirnya Persebaya Surabaya memenangkan Derby Jawa Timur atas rivalnya Persela Lamongan dengan skor akhir 2-0.